Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada Bapak Ibu dosen di sini, ada beberapa mahasiswa yang bergabung di acara studium generalis siang ini yang berjudul Building Energy Efficiency dan Energy Management Towards Sustainability yang akan dibawakan oleh Bapak Ilham Wahyudi. Beliau adalah Head of Estate Management and Sustainability Program dari Sinar Maslen. Pada siang hari ini, Pak Ilham akan sharing terkait dengan energy efficient building dan program sustainability yang ada di Sinar Maslen karena beliau sudah banyak pengalamannya ya menangani energi building di Sinar Maslen, dan juga gedung Sinar Maslen ini juga sudah beberapa kali memperoleh penghargaan ya sebagai gedung yang hemat energi baik di tingkat nasional maupun di tingkat ASEAN seperti itu. Nah, untuk siang hari ini Pak Ilham akan share mungkin sekitar 1 jam sampai 1,5 jam ya Pak Ilham mungkin. Siap, Setelah itu baik, akan Bu. dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya mohon untuk yang mahasiswa dari Teknik Fisika UMN bisa on cam ya, karena nanti akan sekalian saya isi untuk presensinya. Baik Pak Ilham, untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Ilham bisa memulai sharingnya Pak. Saya serahkan Baik, kepada Pak Ilham. baik, terima kasih Ibu Rahmi, juga dosen-dosen dari Teknik Fisika UMN, serta adik-adik sekalian ya, mungkin Mbak sama Mas nih ya. Eh, jadi perkenalkan, nama saya Ilham. Di sini saya di Sinar Maslen sebagai Head of Estate Management and Sustainability. Eh, saya di sini akan menyampaikan terkait dengan energi efisiensi yang relate dengan sustainability di Sinar Maslen. Mungkin saya izin untuk share screen ya, Bu Rahmi. Silakan Pak Ilham, silakan. Baik. Sudah terlihat belum ya? Oke, sudah Pak, sudah masuk. Baik, selamat siang semuanya. Jadi sebelum kita bahas materi di Building Energy Efficiency and Management Toward Sustainability ini, mungkin perkenalkan sebagai gambaran terkait dengan experience saya di building dan properti, di mana sebelumnya saya sempat pernah di project juga, di construction, dan kemudian di operasional di building. Jadi kurang lebih pengalaman saya saat ini sudah 18 tahun di building dan properti ya, dari sekalian. Jadi sebelum kita mengarah ke energi efisiensi, mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait dengan ESG. ESG yang saat ini relate juga dengan sustainability, di mana kerangka ESG ini memungkinkan untuk mengintegrasikan resiko lingkungan dan sosial ke dalam strategi perusahaannya. Jadi ESG ini merupakan kepanjangan dari Environment, Social, and Governance, atau di sini lingkungan, sosial, dan tata kelola. Apa itu di sini environment di sini, di mana memberikan manfaat kepada tatanan alam sebanyak mungkin dan meminimalkan dampak terhadap lingkungannya. Dan terkait dengan sosial, di sini juga kita ada praktik bisnis yang berkesinambungan terhadap masyarakat sekitar serta wilayah, di mana suatu perusahaan bisa menjalankan bisnisnya secara baik di situ. Contohnya mungkin program-program seperti CSR atau program lainnya terkait dengan sosial yang lain. Dan di sini ada juga governance, di mana di dalam governance ini bagaimana kita perusahaan menjalankan suatu praktik ya
pengelolaannya itu dengan baik di sini. Baik, mungkin agar lebih jelas gitu ya dari kita mengerucut, mungkin di sini kita menjelaskan terkait dengan sustainability dulu. Di dalam SDGs atau Sustainability Development Goals ini ada beberapa kerangka, ada beberapa item, di antaranya adalah terkait dengan lingkungan, sosial, dan governance. Nah, di sini untuk environment-nya sendiri, di sini ada keterkaitan dengan climate action. Misalkan contoh di sini climate action ini relate dengan energi efisiensi dan kemudian manajemen energi dan energi bersih dan terbarukan. Ada juga di sini terkait dengan air, polusi, dan kemudian limbah cair. Dan di sini saya memakai titik-titik ya di sini yang relate dengan pembahasan kita hari ini, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi di sini kita ada seperti contohnya di emisi gas rumah kaca, kemudian energi efisiensi. Nah, komitmen kita di dalam ESG Sinar Maslen ini dituangkan ke dalam 4 pilar sustainability. Jadi di dalam perusahaan kami sendiri di sini kita ada 4 pilar yang utama. Yang pertama di sini adalah best in class real estate di sini, dan kemudian ada juga sustainable community, terus kemudian climate change and the environment, dan juga yang terakhir adalah education patronage. Nah, kita fokus ke yang merah ya, yang di titik-titik ini. Jadi di mana kita suatu perusahaan ini kita bisa fokus di dalam menjalankan bisnisnya, tetapi kita juga bisa menjaga lingkungan agar kita tidak tetap kita konsen terhadap lingkungannya itu sendiri, seperti itu. Oke, baik. Kemudian berikutnya kita masuk ke dalam energi efisiensi building standar ya. Jadi energi efisiensi ini luas cakupannya. Jadi diantaranya ada juga di industri dan sektor-sektor lainnya. Nah, ini kita masuk ke sektor building. Building pun kita ada beberapa tipe dari gedungnya itu sendiri. Contohnya seperti dari office, kemudian ada juga perpustakaan, ada retail dan shopping mall, dan kemudian hotel, dan juga rumah sakit. Nah, ini masing-masing ini mempunyai standar energi efisiensi indeks tersendiri. Contohnya, kita di Indonesia, mungkin standar energi efisiensi indeks kita ini saat ini di 250 kWh per meter square per tahun. Dan kemudian ini juga mengutip dari buku pedoman energi efisiensi yang ada di ESDM, Kementerian SDM, itu ada range-nya antara perkantoran ini 210 sampai 285. Itu suatu energi efisiensi indeks yang terbilang cukup hemat ya saat ini gitu. Nah, ada juga standar dari ASEAN. Contohnya seperti yang ada di samping pojok sebelah atas ini. Sebentar ya, saya kasih pointer mungkin ya di sini. Ini ya. Oke, nah contohnya seperti yang di sini, ini standar untuk ASEAN. Dan di sini kita ampri standar untuk level di Indonesia ya saat ini. Dan ini menurut pedoman energi efisiensi yang ada di Kementerian SDM. Dan juga di sini perumusan efisiensi energi ini sudah tertuang juga di dalam peraturan-peraturan seperti peraturan gubernur, kemudian peraturan menteri, dan juga peraturan wali kota yang di daerah. Dan kita juga mengacu kepada SNI-SNI yang sudah dibuat, diantaranya adalah audit energi pada selubung bangunan, kemudian energi dan sistem pencahayaan, kemudian ada juga dari sistem tata udara. Nah, dari yang kita bisa lihat di sini, rata-rata pemakaian untuk pemakaian energi terbesar di antara tipe-tipe gedung semuanya ini, misalkan contoh di hotel, kemudian rumah sakit, shopping mall,
office building dan gedung pemerintah ini pemakaian yang terbesar itu di air conditioning. Makanya di mana kalau misalkan kita ingin melakukan efisiensi energi mulai dari pemakaian equipment yang memerlukan energi terbesar ya, yang mengeluarkan energi terbesar, di mana itu di AC. Nah, AC ini tergantung juga dari kalau misalkan kita secara pasif desainnya itu Windows-nya. Jadi kalau misalkan nanti di slide selanjutnya kita akan menjelaskan kita breakdown dari pemakaian energi terbesar, kemudian kita juga mengerucut yang berpengaruh terhadap desain AC itu sendiri apa dari pasif desain. Nah, pasif desain itu selubung bangunannya itu berpengaruhnya dari material apa? Dari material Windows-nya. Windows-nya itu termasuk misalkan bukaan kacanya, kemudian atau misalkan secara masif, misalkan dari misalkan seperti tembok dan yang lainnya seperti itu ya. Oke. Nah, ini saya jelaskan secara ini ya, adik-adik sekalian untuk energi efisiensi pasif design method. Terminologi misalkan kita relate dengan green building ini, di dalam satu green building juga terdapat namanya energy efficiency and conservation. Di mana di dalam energi efisiensi ini kita bisa bagi dua terkait dengan mengefisiensikan energinya. Ada kita bisa menggunakan pendekatan pasif design dan juga kita bisa menggunakan aktif design. Di mana dari energi efisiensi ini nanti berpengaruh result akhirnya itu di low carbon emission untuk di CO2 ya. Jadi nanti berpengaruh terhadap misalkan pemakaian energinya berapa, kemudian kita konversikan dan kemudian nanti itu kita bisa tahu nih pemakaian kita terhadap emisi gas rumah kaca itu di dalam satu bangunan itu berapa sih gitu. Nah, di situ ada faktor konversinya di sini. Di sini nanti kita akan jelaskan secara bertahap. Dan kemudian yang tadi yang baru saya jelaskan di sini terkait dengan pasif desain. Mungkin adik-adik sekalian teknik fisika mungkin sudah belajar juga ya nanti terkait dengan cooling load, bagaimana cara menghitung selubung bangunan, kemudian bagaimana cara menghitung cooling load. Nah, di dalam cooling load itu sendiri ini ada beban itu ada terbagi dua, ada external heat gain, ada internal heat gain. Di mana di dalam external heat gain ini yang berpengaruh yang mungkin sering didengar ya dari OTTV, jadi selubung bangunan, overall thermal transfer value di sini, dan juga climate condition. Nah, ini yang mungkin sering kita dengar di dalam SNI pun itu sudah diterapkan. Jadi kita misalkan 35 kW ya di situnya untuk standarnya itu sendiri. Nah, ini nanti berpengaruh terhadap nantinya energy consumption di dalam air conditioning itu sendiri. Dan kemudian terhadap juga equipment dari air conditioning itu sendiri. Gambaran secara komprehensifnya seperti di sini, OTTV desain, di sini nanti total building cooling load-nya berapa, nanti dari penentuan cooling load ini sendiri nanti masuk ke pemilihan seleksi equipment-nya. Misalkan nih penggunaan chiller, di dalam chiller itu sendiri nanti ada juga nanti sistem tata udaranya. Nah, bagaimana fan-nya, AHU-nya, semuanya itu berpengaruh di dalam awalnya itu dari OTTV tersebut. Dan di situ kita bisa menentukan bagaimana kita untuk menerapkan air conditioning yang efisien, seperti itu. Oke, nah ini mungkin secara gambarannya yang tadi ya, jadi pendekatan efisiensi energi itu terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama tadi aktif desain dan kemudian yang kedua adalah pasif desain. Di mana untuk aktif desain itu equipment yang biasanya berpengaruh di dalam satu bisnis as usually atau misalkan di dalam satu bangunan, significant energy use-nya ya di sini adalah sistem tata udara, kemudian sistem pencahayaan buatan, kemudian ada juga transportasi vertikal, dan juga ada juga sistem lainnya, misalkan penggunaan dari renewable energy
atau di sini kita bisa menggunakan fotovoltaik yang biasa kita gunakan. Dan kemudian untuk pendekatan pasif desain, ini bisa menggunakan pencahayaan alami. Misalkan pada saat desain arsitek, pada saat kita mendesain satu bangunan, kita bisa menyarankan kepada konsultan yang membuat bagaimana kalau misalkan kita bisa buat satu pencahayaan alaminya atau natural lightingnya. Nah, atau misalkan di area beberapa spot areanya. Dengan kita tadi misalkan bukaannya itu oke lah menggunakan kacanya, tapi bagaimana material kacanya biar tidak panas juga di dalamnya seperti itu. Terkadang kan kaca itu menyerap energi dari luar juga ya untuk panas mataharinya itu. Nah, ini bagaimana kita menggunakan yang low E-glass misalkan seperti itu. Ada jenis-jenis kaca yang memang itu materialnya itu lebih apa ya, bisa bisa meredus lah. Intinya bisa meredus kalor, tapi tidak pencahayaannya itu tetap masuk dengan maksimal seperti itu. Jadi menekan energi panasnya tersebut. Juga ada juga terkait dengan natural ventilation. Untuk natural ventilation di sini kita bisa ada di area main lobby, koridor, dan toilet. Ini saya menggunakan contoh di gedung kita di Green Office Park 9 ya. Dan juga di sini ada pasif desain lainnya. Yang tadi mungkin saya sudah sebutkan, OTTV, kemudian ada juga orientasi bangunannya menghadap kemana, kemudian ada juga kita penggunaan water fountain. Untuk yang tadi itu yang kita bisa menekan climate di sekitarnya gitu ya. Maksudnya tuh climate di sekitarnya misalkan dengan udaranya itu kita turunkan dengan adanya air mancur di sekitar misalkan gedung kita nih di sini bisa menurunkan udara panas di sekitarnya juga seperti itu. Dan juga penggunaan green areanya yang cukup besar, kemudian ada juga green roof dan juga ada juga kita menggunakan hardscape-nya ya di sini. Oke. Berikutnya Oke, nah ini contoh dari OTTV ya. Jadi mungkin dari adik-adik sekalian sudah nanti bisa pada saat sudah bekerja nanti mungkin dikerja di konsultan bagaimana menghitung OTTV sih gitu kan. Ini kalian bisa nanti coba bisa lihat di sini contoh kecilnya ya di sini. Contohnya di sini seperti gedung Green Office Park 9. Kemudian di sini gedung Green Office Park 9 ini ada beberapa material yang digunakan pada selubung bangunannya. Contohnya di sini kita menggunakan performate metal, kemudian ada juga kacanya, kemudian ada juga di sini menggunakan konkrit, rock wool, dan gypsum. Jadi di sini ada juga lapisan-lapisan yang memang lapisan-lapisan di dalam dindingnya tersebut seperti apa. Nah, kemudian ada juga di sini ya ini bisa U value-nya itu bisa dicari dihasilkan 0,481 watt per meter square. Di sini satuannya ya. Di sini Kelvin juga. Nah, di sini bisa juga dari tipe dari perforated metalnya di sini. Misalkan contoh alukobon ya, mungkin itu salah satu merek saya sebut ya. Sebenarnya di sini ACP, aluminium composite panel. Nah, itu juga kan di situ warnanya itu berapa. Nah, ini berpengaruh juga nanti kepada pantulan-pantulan misalkan nih contohnya dari isi matahari itu kan bisa semakin warnanya itu semakin cerah itu akan semakin mudah memantulkan dari si panasnya tersebut gitu, seperti itu. Semakin warna hitam atau semakin gelap itu bisa tambah menyerap panas di dalam satu bangunan. Oke, dan kemudian berikutnya kita bisa menghitung OTTV di masing-masing sisinya ini sendiri. Misalkan di sisi barat ini berapa, di sisi timur berapa, sisi utara, dan kemudian sisi selatan berapa, total OTTV-nya nanti kita jumlahkan. Jadi itu bisa di sini kita untuk GOP9 ini 27,68 watt per meter square. Di mana ini menurut standar SNI itu diwajibkan itu di 35. Kita lebih kecil itu lebih bagus berarti ya. Oke, berikutnya untuk natural lighting. Untuk natural lighting ini nah ini yang tadi mungkin saya jelaskan
kita bisa menghitung di sini natural lighting berapa sih rata-rata misalkan yang pencahayaan yang masuk ke area kita, dan di sini ada standarnya lux juga. Atau lux itu kuat pencahayaan di dalam satu lampu ya, kayak misalkan lightingnya itu sendiri. Misalkan nih kuat pencahayaannya itu misalkan di 250, di situ kan 250 watt di situnya. Nah, itu 250 itu, nah pencahayaan alami itu kurang lebih yang masuk itu sekitar di 200. Kalau yang untuk 250 itu untuk artificial lighting. Untuk natural lighting itu yang masuk sekitar 200. Kita hitung dari misalkan mulai cahaya ini kita menggunakan lux sensor. Dan kemudian berapa sih bukaannya, berapa kita ukur di sininya radiusnya itu misalkan dari jarak jendela kemudian sampai jarak titik terendah di 200-nya itu sampai berapa meter. Ini bisa dihasilkan di dalam suatu mapping seperti ini. Dan kemudian ini berapa prosentasenya, ini kita bisa melihat memenuhi standar atau tidak. Jadi kalau misalkan contohnya nih, luas di pengukuran di sini untuk yang berapa 300 lux ya, seperti ini di 62%. Ini kita naikkan standarnya di 300 lux itu. Kemudian ada juga natural ventilation. Jadi ada beberapa jenis natural ventilation. Ada misalkan contoh seperti cross ventilation, ada juga stuck effect ventilation. Di sini itu tergantung dari arah alirannya. Misalkan kalau contoh stuck effect itu biasanya dia menggunakan dia seperti bukaannya itu di atas gitu. Ini bukaan di bawah, kemudian dia dialirkan udaranya ke atas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dari udara luar itu di 34 derajat, kemudian dialirkan melewati tanaman di sini, vegetasi itu di sekitar 33 derajat, yang masuk ke dalam gedung itu di 32 derajat. Kemudian di sini bersinggungan juga dengan fonten yang kita bisa jelaskan, diserap panasnya masuk ke ruangan itu 31 derajat. Ini kenapa bisa tahu nih 31 derajat, kemudian ini nyaman nggak sih? Kita kan ada psychometric chart ya. Di sini kita psychometric chart, kita lihat di sini. Comfort zone untuk outdoor unit itu, untuk udara luar itu seperti apa ya gitu. Bukan outdoor unit ya, di udara luar ya. Jadi udara luar dengan kecepatan di sini 1,35. Di sini kita ada standarnya, kita mengikuti dari ASHRAE standar di sini. Di sini berapa nih kecepatan rata-rata misalkan untuk agar menghasilkan udara yang nyaman. Seperti itu. Nah, ini kita analisa di sininya, dan kemudian kita juga melihat ini di area lobby, kemudian ada juga di area koridornya, kita juga ada bukaan. Ini menggunakan cross ventilation, dan juga ada juga yang menggunakan kombinasi. Kita ada yang menggunakan juga natural ventilation dan juga kemudian menggunakan exhaust. Oke. Nah, ini contoh dari energi efisiensi untuk active design, untuk air conditioning system. Di dalam air conditioning system, di sini kita bisa melihat untuk chiller plan-nya. Chiller plan itu apa aja sih komponen bagiannya? Ada di situ chiller system, ada juga di sini chiller water pump, di sini chilled water pump, kemudian condenser water pump, dan cooling tower. Nah, ini masing-masing kita hitung berapa kW per TR-nya di sini. Kita bisa melihat efisiensinya itu di 0,73. Kalau kita melihat di sini di ASHRAE standar nih, ini kita masih masuk kategori yang baik di sini. Kalau misalkan ada juga yang lebih efisien lagi, itu bisa masuk kategori di excellent sini. Nah, ini kita rutin juga melakukan yang namanya proper commissioning dan kemudian audit energi yang nantinya relate juga terhadap manajemen energi nantinya ya. Oke, dan di sini kita bisa melihat faktor yang bisa mempengaruhi dari penghematan listrik juga di sini terhadap pompanya yang tadi chilled water pump dan condenser water pump. Kita menggunakan inverter di CHWP-nya dan juga di CWP-nya. CHWP itu chilled water pump, CWP itu condenser water pump ya. Sini. Nah, ini kita penggunaan inverter itu berpengaruh cukup signifikan terhadap penghematan listrik ya.
Nah, kemudian ada juga di sini kita menggunakan artificial lighting. Jadi pencahayaan buatannya misalkan contoh kita penggunaan lampu, penggunaan lampunya selain tadi kita juga menggunakan pencahayaan yang yang cukup baik di sininya. Nah, kita juga misalkan selain LED ini juga ada yang namanya balas. Balas high frequency di sini. Di sini ada yang tipe magnetik atau digital juga. Ini juga sangat hemat di sini penggunaan lampunya. Selain itu kita juga ada penggunaan terkait dengan look sensor dan motion sensor. Bagaimana sih cara look sensor itu bekerja? Look sensor bekerja itu dengan misalkan pencahayaan tadi kita setting misalkan di kurang dari 300 misalkan itu membuat menyala lampunya. Tapi kalau misalkan ternyata pencahayaan alaminya di bawah 300 misalkan nih contoh, itu akan menyala, dan kemudian kalau di atas 300 itu nanti akan mematikan dari si lampunya tersebut seperti itu. Nah, ini ada standar dari SNI-nya. Power lighting maksimumnya itu watt per meter square itu di 12 watt per meter square ya. Oke, yang berikutnya adalah elevator system ya. Jadi di dalam elevator system juga kita menggunakan motor yang triple VF. Jadi triple VF itu variable voltage, variable frequency, di mana pada saat starting awalnya dari si motor tersebut itu lebih kecil saat startingnya, 1,8 kali starting current-nya. Kemudian mengapa triple VF ini hemat di sini? Karena faktor dayanya tinggi dan efisiensinya jadinya lebih baik, sehingga mengurangi arus motor sebanyak 50-80% di sini ya. Ini bisa dilihat grafik kalau misalkan kita menggunakan motor pada liftnya tersebut yang biasa. Jadi pada saat ada lonjakan dia akan naik, dan kemudian pada saat turun dia akan langsung gitu kan lonjakannya. Kalau misalkan kita melihat yang triple VF ini dia smooth. Jadi modelnya seperti VSD lah, seperti itu. Oke. Nah, ini yang tadi mungkin greenhouse gas itu apa sih? Kemudian kita bagaimana sih cara mengkonversinya, bahwa ternyata kita penggunaan listrik yang banyak itu ternyata berpengaruh terhadap efek gas rumah kaca gitu ternyata ya di sini. Nah, ini bisa dilihat juga bahwa konsumsi energi kita ini kalau misalkan kita bandingkan dengan baseline yang tadi, kalau misalkan di 250 kWh per meter square, kita sudah berhemat kurang lebih di sini kita berkontribusi sebesar 2.822 ton per tahun. Itu cukup besar, dan ini dari mana sih dapat angka ini? Kita bisa melihat dari faktor emisi, nilai faktor emisinya. Ini ada namanya faktor konversinya, ini dikeluarkan oleh Kementerian SDM. Nah, ini karena listrik kita itu kan kita menggunakan dari ini ya, maksudnya pembangkit. Pembangkit itu kan menghasilkan emisi juga nih. Nah, emisi ini yang misalkan itu yang kita hitung. Contohnya nih, kenapa ada namanya Jamali nih, Jawa Madura Bali, untuk emisi GRK-nya gitu kan. Nah, itu pembangkitnya itu sudah ada faktor emisinya. Nah, faktor emisinya itu di 0,862 itu yang tadi itu. Oke, berikutnya. Oke, desain lainnya adalah kita penggunaan photovoltaik juga di sini. Jadi sekarang ini kita sudah terpasang di gedung Green Office Park 9, kemudian gedung Sinar Maslen Plaza, dan juga gedung GOP 6 atau My Republic Plaza ini kita sudah terpasang di sini rooftop PV ya di sini. Di mana powernya itu ya kurang lebih sekitar 17,4 kW gitu ya, kW ininya. Dan kemudian kalau secara kita konversi itu per harinya kita bisa di sini bisa kita lihat di sini 75,74 MWh.
Ini jadi yang apa yang dihasilkannya. Di sini ada tabel-tabelnya, ini kita bisa monitor juga. Jadi ini kita sistemnya kita menggunakan bukan sistem off grid ya. Jadi kita di sini kita pakai sistemnya off grid, tapi kita tidak menggunakan on grid karena kita juga di sini ada penggunaan baterainya di sini. Oke. Nah, untuk desain lainnya apa saja di sini kita yang sudah kita lakukan. Nah, selain tadi kita penghematan energi efisiensi, kita juga kan kita perlu juga untuk penghematan sumber yang lainnya juga seperti contoh air. Kemudian ada juga di sini kita juga thermal comfort ya. Thermal comfort itu jadi kita setting nih misalkan setting AC. Mungkin kalian bisa terbiasa misalkan setting AC udahlah ditinggiin aja misalkan di 16 derajat, di 12 derajat, itu sebenarnya pola mindset yang salah karena kita negara tropis kan ya di sini. Dan juga kemampuan pendinginan dari AC itu sendiri itu hanya dia di dalam comfort zone saja di tropical. Secara tropical kita sudah udara nyaman di kita itu sekitar 22 sampai 25 derajat gitu kan. Jadi sekitar 25 plus minus 2 ya di sini. Jadi kita juga di sini kita ada balik lagi ke psychometric chart. Nah, ini dia. Nah, di psychometric chart ini kita bisa plotting nih comfort zone-nya itu di posisi yang mana. Nah, ini juga kita di settingan misalkan remote-nya ini kita di setting di 25 derajat seperti gitu. Jadi nggak perlu kalian sampai 12 derajat, sampai 16 derajat. Nggak akan sampai keluar salju mau sampai kapanpun kan di situ. Oke, di sini kemudian kita juga ada waste management. Waste management juga kita jadi kayak limbah cair itu ya misalkan seperti dari air bekas dan air kotornya itu kita ada namanya STP sehingga kita bisa menghasilkan dari recycle waternya seperti itu. Selain itu kita juga ada manajemen policy yang nantinya berpengaruh terhadap manajemen energinya juga di tempat kita. Oke. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan manajemen energi. Jadi sebenarnya manajemen energi itu apa sih gitu kan di sini. Jadi manajemen energi adalah satu program yang terintegrasi yang direncanakan dan dilaksanakannya itu secara sistematis agar bisa memanfaatkan sumber dayanya itu secara efektif dan efisien. Nah, pelaksanaan manajemen energi itu bisa dari apa aja. Ini saya mengutip dari Dirjen dari ESDM juga. Jadi pertama kita untuk melakukan satu manajemen energi ini yang pertama kita harus menunjuk satu manajer energinya atau seseorang yang PIC-nya, di mana orang itu fokus terkait dengan memanage aktivitas dari manajemen energi tersebut. Seperti itu. Biasanya itu dilakukan oleh chief engineer atau engineering manajernya. Jadi itu yang memiliki tanggung jawab di situ. Dan kemudian perlu juga menyusun program efisiensi energinya. Setelah itu kita pun perlu untuk melakukan audit energi secara berkala ya di sini. Dan juga kita melakukan rekomendasi hasil dari yang kita audit tersebut. Dan ini kalau misalkan ke pemerintah kita bisa juga melaporkan pelaksanaan manajemen energinya kepada Kementerian SDM. Oke, jadi sebenarnya ada juga regulasinya ya. Jadi terkait dengan gedung-gedung yang saat ini yang harus di-manage itu yang harus diambang batas di 500 TOE. Itu kan 500 TOE itu berapa sih? Satu TOE itu 11.630 kWh. Nah, 500 TOE itu di pemakaian 5.815.000 kWh. Nah, ini secara kalau misalkan 1 tahun, diakumulasi 1 tahun, ini kita bisa kena rata-rata gedung yang memiliki, seperti contohnya kita nih, di gedung GOP itu sendiri, itu pemakaiannya itu sudah melebihi dari
ini juga gitu. Jadi memang itu harus ada suatu manajer energi yang in charge untuk fokus di dalam melaksanakan prosedur program efisiensi energi tersebut seperti itu. Nah, kenapa kita harus manajemen energi di sini? Jadi pertama kita konsumsi energi secara benefit, secara perusahaan. Energi itu pemakaian energi semakin ke sini semakin mahal. Listrik itu. Kemudian dan juga ini berpotensi untuk merusak lingkungan. Tadi yang mungkin kita bisa melihat dari efeknya di dalam GRK tersebut, dari gas rumah kaca. Itu berapa sih yang berkontribusinya gitu kan. Nah, selain itu kita juga udah ada peraturan-peraturan efisiensi energi yang mengikat. Jadi ke dalam korporasi dan kemudian ke terutama pelaku-pelaku usaha ya di sini. Nah, di sini bagaimana, jadi kita tujuannya itu yang tadi, nah ini contohnya kita menggunakan manajemen energinya itu sudah ada ISO-nya, jadi tadi ISO-nya itu adalah 50001 di sini, dan peraturan yang mendukungnya ini kita juga ada di PP 33 nomor 2023. Ini sebagai pengetahuan saja ya di sininya. Nah, kemudian ini juga terkait dengan apa prinsip dari ISO itu sendiri itu ada. Jadi kayak kita mulai dari plan, do, check, and action di sini ya. Nah, kemudian di sini kita juga dari yang tadi itu kita kan tadi perlu penunjukan PIC yang in charge di sini. Nah, di kita itu sudah ada personal in charge untuk manajer energinya itu sendiri. Nah, itu kita di bagian energi, water, and waste itu sendiri. Jadi memang kita payung besarnya itu di dalam sustainability. Kemudian sustainability program itu ada beberapa item ya, contohnya seperti energi, material, dan carbon emission. Nah, ini kita ada di dalam bagian wadahnya itu di sustainability itu. Tadi seperti yang saya jelaskan di pertama ya. Oke, nah bagaimana beberapa langkah yang kita harus lakukan di sini? Yang pertama kita membuat satu perencanaan dan juga kita bagaimana kita mendevelop energi efisiensi ini, program-program ini seperti apa. Dan yang kedua kita adalah melakukan implementasinya, dan kemudian setelah implementasi bagaimana caranya kita tetap memaintain bagaimana pemakaian energi itu bisa tetap berjalan seperti itu. Dan kemudian setelah memaintain bagaimana kita bisa melakukan tetap sustain gitu loh ya, tetap berkelanjutan seperti itu. Oke. Jadi di sini kita bisa melakukan juga di sini di dalam final resultnya itu ini kita bisa melakukan di sisi monitoring, information, dan documentation-nya. Senin sampai Kamis dia bukannya jam 8 pagi. Suaranya hilang, Pak Ilham. Suaranya masih mute ya, Pak Ilham? Ya. Oke, maaf. Tadi ada. Oke, siap. Oke, terkendala. Oke, sorry. Screenshot lagi. Oke, ada burung terbang ya. Oke. Oke, jadi di sini kita tadi ya balik ke yang tadi. Jadi dari mulai energi policy-nya, energi planning, implementation, final result-nya itu kita bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari energi efisiensinya, monitoringnya, dokumentasi, dan organisirnya seperti apa. Dan nanti kita bisa masuk ke dalam energi manajemen sistemnya. Nah, ini untuk audit energi ya. Jadi tadi mungkin salah satu dari
salah satu dari program manajemen energi itu diantaranya adalah audit energi. Kenapa kita harus melakukan audit energi di sini? Jadi memang di sini yang pertama, di sini kita biaya energi ini mahal ya di sini. Kita lakukan audit di sini. Nah, setelah kita lakukan audit, mungkin di sini bisa modelnya seperti perahu ini ya. Oke, nah ini bisa melihat di perahu ini biaya energinya ini cukup mahal. Kita lakukan audit. Ini yang penghematan secara tidak terstruktur ya. Kemudian kita sudah melakukan penghematan terkendali, tapi tiba-tiba naik lagi seperti itu. Karena kita tidak melakukan prinsip-prinsip yang tadi. Setelah kita memplanning, kemudian kita juga kan harus mengimplementasikan, tapi kita tidak memaintain gitu kan. Nah, ini bisa lagi energi jadi naik lagi, dan ini akan berulang seperti gelombang ini gitu kan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan pendekatan sistem manajemen energi ini adanya komitmen dari pimpinan puncak gitu ya. Jadi misalkan dari atas itu kita sudah di state bahwa kita harus melakukan budaya hemat energi di perusahaan. Nah, di sini kita bisa melakukan misalkan contoh nih, komitmen di sini kita menggunakan pendekatannya itu yaitu dengan melakukan komitmen di sini manajemen senior pada program tersebut, kita lakukan audit energi, dan kemudian kita melakukan penghematan awal sehingga ini bisa terjaga penghematan tersebut. Nah, ini kita bisa menjaga, dan kemudian kita bisa melakukan lagi, kalau misalkan ada investasi, kita bisa melakukan fitur-fitur yang hemat energi lagi. Kita bisa lebih lagi berhemat di dalam sisi energinya. Nah, ini bisa juga menjadi habit yang tadi mungkin di kita itu ada namanya green habit, itu salah satunya itu adalah budaya menghemat energi di satu perusahaan. Ini bisa lagi menjadi lebih hemat lagi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan pendekatan yang tadi mungkin sudah saya jelaskan, itu bisa lebih baik lagi dari sisi memaintain manajemen energinya tersebut. Seperti itu. Nah, ini contohnya dari kita melihat signifikan energi use-nya ya. Jadi ini beberapa tagihan listrik yang ada di gedung-gedung kita, di gedung Sinar Maslen Plaza. Ini dari tahun ke tahun ini berapa di sini. Kita melakukan pendekatannya semua, kita dari total semuanya kita bisa melihat nih berapa nih area yang dikondisikan dan yang tidak dikondisikan, dan kemudian signifikan energi use-nya itu tadi di sini. Penggunaan AC dia menggunakan pengguna energi terbesar ya di dalam satu bangunan tersebut. Nah, ini tadi, nah di sini kita melakukan di sini pendekatannya electrical consumption-nya berapa, dan ini ada 160 kWh per meter square per tahun. Nah, ini contoh lainnya dari detail audit energi ya. Jadi dari detail audit energi ini apa aja sih yang dilakukan ya? Pertama, kita melakukan improvement. Misalkan nih dari equipment yang ada, yang tadinya kita running chiller itu 2 chiller running, ini kita hanya menggunakan 1 chiller untuk running. Nah, kita melakukan scheduling lah. Jadi scheduling dari chiller mana yang beroperasi. Kemudian kita juga di sini melakukan beberapa removal lah dari isi equipment-nya. Misalkan contoh balancing valve-nya. Dan juga kita di sini ada menginstall dari variable speed drive dan condenser water pump-nya. Dan kemudian kita juga memperbaiki dari sistem busnya itu seperti apa. Nah, ini chiller plan room condition-nya ya. Jadi misalkan nih pada saat desain itu diperolehnya di yang warna oranye ini ya. Kemudian kita juga yang tadi tuh ada di sini ada kenaikan. Nah, kemudian kita melakukan improvement itu bisa lebih rendah lagi. Sehingga kita dari improvement itu kurang lebih kita 23,5% improvement. Yang tadinya kita kondisinya itu di fair, di sini kita bisa di excellent. Kondisi ininya ya, maksudnya tuh chillernya dalam
kondisi yang performanya yang baik seperti itu dan efisien, efektif dan efisien seperti itu ya. Nah, ini dari finansial analisisnya. Jadi dari yang misalkan tadi setelah kita lakukan upaya-upaya tadi ini kan ada keluar biaya nih. Secara biayanya itu biaya yang dikeluarkan kita balik modalnya itu cuman 1 tahun lebih lah gitu kan. Di 1,5 tahun kurang di sini. Ini bisa melihat di sini simple payback di sini ya. Terus ini bisa, nah ini penghematannya ini bisa luar biasa di sini, cukup signifikan. Padahal kita tidak mengganti si chillernya ya, kita hanya melakukan upaya-upaya audit energi yang dilakukan. Nah ini pun kita di dalam apa yang tadi yang sudah kita lakukan, kita memiliki yang namanya sustainability report. Jadi di dalam sustainability report ini kita kita masukkan, kita input ke dalam executive summary-nya. Dan ini bisa menentukan targetnya. Kita bisa mereduksi itu berapa, dan kemudian kita berapa tahun ini targetnya. Gitu, seperti itu. Kita dari penentuan tersebut. Seperti itu. Nah, setelah ini ya mungkin kita bisa, ini ya upaya-upaya yang tadi, kita pun secara brand image, kita bisa membranding juga misalkan di ajang-ajang kompetisi energi efisiensi. Contohnya seperti ASEAN Energy Award, kemudian di National Energy Award, seperti itu ya. Dan juga di sini kita memenangkan beberapa kali penghargaan dari ASEAN Energy Award ini, gitu kan. Mungkin pembahasannya ini lebih enak mungkin sambil diskusi ya, Bu Rahmi ya. Jadi mungkin sampai di sini. Ya mungkin kalau misalkan ada penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf di sini, dan mungkin kita bisa lanjut ke diskusinya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik dan bapak-bapak atau ibu sekalian terkait dengan pembahasan yang saya sampaikan saat ini, seperti itu. Baik, Bu Rahmi. Ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Ilham atas Baik. tadi ya paparannya, sharingnya ya cukup menarik gitu ya. Jadi apa namanya pengalaman Pak Ilham selama 18 tahun tadi ya, terutama di estate management, terutama yang di Sinar Maslen, kemudian bukan hanya sekedar bangunan office atau komersial, tapi memang bangunan yang energi efisien ya. Dan tadi Ya, sudah ada terkait dengan penurunan apa namanya CO2 emission-nya, kontribusinya terhadap perubahan iklim ya sangat-sangat besar. Nah, ya. baik untuk supaya lebih interaktif, saya persilahkan jika ada pertanyaan. Di sini ada beberapa rekan dosen juga, Pak, bahkan dari Trisakti juga gabung, nih, Pak. Wah, ya. Jadi praktisi juga Terima ada. kasih. Ya, silakan jika ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan asal atau dari mana institusinya dan namanya. Kami persilahkan, masih ada waktu mungkin 1 jam sampai 1,5 jam untuk bertanya. Silakan. Dari mahasiswa boleh, silakan. Dari mahasiswa. Ya, silakan Nicholas. Boleh on cam nggak, Nicholas? Saya coba open cam tapi kamera saya dari tadi nggak bisa, saya juga bingung. Oh, oke. Silakan Ini ada Nicholas. masalah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak. Jadi saya mahasiswa Selamat teknik pagi. fisika dari angkatan 2021, mahasiswanya Bu Rahmi. Saya ingin bertanya. Nah, kebetulan saya ada penelitian juga terkait dengan daylighting. Mungkin tadi di awal Bapak ada sempat menyinggung mengenai cara pengukuran cahaya ya. Nah, di situ mungkin saya tertarik tentang prosedurnya, mungkin kalau bisa detail atau gimana terkait dengan pengambilan cahaya tadi gitu. Karena saya butuh referensi gitu untuk melakukan penelitian saya juga. Sekalian saya juga penasaran kira-kira referensi SN mana sih yang harus saya pakai. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik.
Oke, terima kasih Mas Nicholas ya. Jadi memang di dalam pengukuran pencahayaan buatan dan juga pencahayaan alami itu juga itu ada standarnya. Misalkan contoh pada saat kita melakukan pengambilan cahaya, misalkan pencahayaan buatan lah ya, artificial itu juga kita harus di cross check juga nih, misalkan jarak dari misalkan si titik sumbernya kemudian ke si titik yang media yang misalkan contoh lah ke mejanya itu berapa, ya itu kan harus mungkin di situ jangan terlalu dekat juga. Misalkan contoh nih kita ada misalkan kurang lebih jaraknya itu 1 meter misalkan ya, 1 meter atau 1,5 meter, dan kemudian kita ada penggunaan look sensor juga. Jadi di situ ada metode-metodenya, itu sebenarnya itu ada standar-standarnya, kita ada di SNI yang tadi mungkin saya sudah jelaskan ya di dalam pembahasannya Mas Nik. Jadi di dalam pembahasan itu ada SNI yang terkait dengan pencahayaan buatan. Itu kalau tidak salah standarnya itu sekitar 350 ya. 350 watt untuk pencahayaan buatan, tapi berbeda dengan pencahayaan alami. Kalau pencahayaan alami itu di 300 watt gitu kan. Nah, bisa referensinya, bisa mengambil sumber yang tadi saya mungkin sampaikan di SNI yang terkait pencahayaan, dan juga ada juga terkait dengan audit juga, itu ada juga di situ bagaimana cara melakukannya. Dan juga bisa juga nanti dari Green Building Council itu ada juga bagaimana cara melakukan misalkan proper commissioningnya untuk terkait pencahayaannya. Nah, terkait tadi, misalkan kalau memang objeknya itu sendiri dari pencahayaan alami atau pencahayaan artifisial buatan, Mas Nik? Jadi penelitian yang saya lakukan itu di Hmm. UMN, Pak. Jadi saya melihat Iya. double skin facade Hmm. terhadap kondisi kelas ya. Performansi visual apakah cocok dengan standar atau tidak. Ya, dilihat dengan variabelnya itu pada saat ada daylighting plus artifisial dan tanpa daylighting. Jadi pas tanpa artifisial pas lampunya dimatikan gitu. Oh, oke. Ya bagus itu. Itu jadi yang kita lakukan kalau misalkan di sertifikasi green itu yang dilakukan oleh audit kita juga seperti itu. Jadi misalkan nih pada saat misalkan tengah hari itu kita harus cari hari yang memang itu kondisi cerah, dan itu juga pada saat di uh, puncaknya lah istilahnya, seperti contohnya di jam 12 sampai jam 2 misalkan. Nah, itu yang parameter yang pertama yang harus diukurnya untuk menghitung pencahayaan alaminya. Nah, setelah itu kan ada cahaya yang masuk nih. Kita bisa melihat misalkan dari bukaan itu, kita cek aja misalkan dari jendela, misalkan kan jendelanya itu misalkan tipe kacanya itu menggunakan tipe kaca apa aja. Misalkan contoh dia menggunakan kaca biasa, natural glass. Oke, misalkan dia bisa cahaya yang masuk bisa 100%. Tapi kan nanti balik lagi, nanti pemakaian energinya juga kan eh, besar juga tuh, beban dari luar itu eksternal load-nya itu bisa menjadi besar juga. Tapi kalau misalkan low E, misalkan 80% pencahayaan yang masuk, kita ukur aja secara aktualnya, misalkan dari objeknya itu berapa meter sih dia yang menggunakan yang masuk pencahayaannya, itu bisa terukur di situ. Manual pun bisa itu seperti itu. Bisa menggunakan cara itu, atau bisa juga menggunakan infrared. Infrared juga bisa. Misalkan nih contoh infrared yang menggunakan uh, ininya lah, yang menggunakan ada ininya, misalkan panas, menggunakan kayak radiasi panasnya segala macam, itu juga bisa tuh, bisa menggunakan itu juga. Dan juga ada juga softwarenya yang digunakan, biasanya kita menggunakan Dialux. Mas Nick juga mungkin pernah itu juga ya, coba nanti Iya, pernah, Pak. searching ya. Dialux itu bisa juga itu menggunakan misalkan, oh kurang lebih nih secara software ini misalkan presentasenya sekian. Nah, bisa nanti dibandingkan dengan parameter aktualnya seperti apa. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, untuk artificial lighting itu nanti bisa dicek juga di SNI yang tadi, yang yang ASRE,
Terus kemudian dari misalkan objek kerjanya itu kita nyaman nggak sih di 305 apa sampai ke meja kerjanya itu berapa sih luxnya. Jadi kita ngukur luxnya jangan pas langsung di titik lampunya, tapi justru kita mengukurnya itu di titik meja kerja kita. Misalkan di meja nih, ini berapa nih 350 lux apa enggak gitu kan. Kalau ternyata kurang, berarti kan itu enggak bagus. Ya maksudnya udah enggak sesuai SNI lah, intinya seperti itu. Dan SNI itu juga kan sudah melakukan pengujian-pengujian terkait dengan visual comfort-nya ya, seperti itu. Oh, baik Pak. Mungkin saya tambah satu pertanyaan lagi ya Pak. Jadi Ya, misalnya seandainya hasil yang saya temukan ternyata berapa ruangan yang kurang dari standar. Sedangkan mm-mm. ya kan tadi goals-nya adalah energi efisiensi. Jadi kalau Betul. ternyata kurang cahaya kan rekomendasi yang diberikan adalah menambah artifisial. Nah, itu kan nambah energi lagi berarti. Kira-kira gimana Pak? Tuh, sebenarnya sih ada dua cara ya. Misalkan lampu yang digunakan, misalkan nih yang di ruangan yang kurang itu pencahayaannya kurang nih. Karena bukaan juga pencahayaan alami udah nggak bisa diselamatin lah, intinya kan gitu kan. Berarti kan harus menggunakan artificial. Nah, berarti artificial rekomendasinya yang existing ini menggunakan lampunya jenis apa? Misalkan taruhlah jenisnya misalkan masih TL. Kenapa enggak kita menggunakan yang LED? Nah, dengan LED itu kan bisa lebih hemat, misalkan di situ rekomendasinya. Bisa juga seperti itu. Nah, atau misalkan menggunakan dengan jumlah wattnya itu dinaikin tapi menggunakan yang lebih hemat juga. Misalkan selain LED bisa juga menggunakan yang tadi yang high balas seperti itu. Karena memang secara ini kan udah nggak bisa kita tetap memang kita harus efisiensi energi tapi kita juga jangan mengurangi kenyamanan kita gitu misalkan prinsipnya itu tetap yang dipegang kita buat apa kita efisien tapi kita nggak nyaman pada saat kita bekerja gitu seperti itu contoh AC nggak usah lah dinyalain nanti biar nggak boros gitu kan secara itunya benar, secara prinsipnya itu benar. Tapi kalau misalkan nggak nyaman, panas gitu kan, buat apa gitu. Jadi kita justru melakukan upaya-upaya bagaimana kita tetap nyaman, tapi kita bisa uh, efisien dalam menggunakan energinya tersebut seperti itu. Jadi prinsipnya itu ya, Mas Nick. Jadi kita meskipun kita menerapkan energi efisiensi, tapi tetap kita harus tolak ukurnya itu kenyamanan, visual comfortnya juga kita harus dapat di situ. Oke, Seperti baik Pak. itu. Terima kasih banyak ya Pak. Baik, sama-sama. Mungkin ada Terima pertanyaan. kasih. Ya, silakan langsung Pak Karyono. Pak Karyono dari Prodi Teknik Elektro ya, Pak? Ya, Oh, Ya, ya. jadi silakan. perkenalkan saya Karyono dari Teknik Elektro UMN dan kebetulan kami sedang mendapat tamu dari UK ini, Ibrahim. Ya, Oke. saya join dan sekalian ikut menerjemahkan ke Ibrahim. Kebetulan Ibrahim ada riset di bidang artificial intelligence yang diterapkan di gedung. Nah, Oh, pertanyaan kami adalah untuk yang aktif control tadi, Pak, apakah betul. di Sinarmas sudah menerapkan smart device atau menerapkan AI di uh, untuk memperbaiki efisiensinya? Oke. Jadi ya di kita saat ini sudah menerapkan ini juga, Pak. Jadi kita smart device itu sudah kita terapkan juga. Jadi memang secara device keseluruhan kita ada namanya gedung kita yang digital hub. Jadi di dalam digital hub itu memang kita mengkonsepkan kita tuh ingin tapi seperti Silicon Valley-nya yang di Amerika lah dan kemudian itu berisi startup company semua ya di situnya. Nah, di dalam implementasinya kita juga sudah menerapkan dari sisi smart device-nya kalau misalkan secara umum kita bus sudah terpasang semua ya, building automation sistemnya itu kita sudah terpasang semua. Nah, kemudian secara software juga kita menggunakan open source juga. Jadi misalkan nih kita yang berbasis web based. Jadi pada saat kita ada teknologi baru yang sistemnya misalkan nih dari luar itu kita misalkan mau menerapkan nih ada tambahan itu kita bisa develop. Jadi contohnya nih kayak misalkan semuanya itu kita ada terintegrasi namanya command center Pak.
Jadi itu mulai dari sistem CCTV-nya, kemudian ada juga dari sistem penerangannya sampai kontrol dan monitoringnya dari sistem air conditioning-nya juga, semuanya itu terintegrasi di dalam command center itu. Termasuk kita secara traffic manajemennya ya, secara kayak misalkan nih contoh pengaturan lampu lalu lintasnya juga kita sudah lakukan juga di BSD ya, terutama kita terapkan di situ. Nah, ini kita bertahap. Semua itu kan kita memang harus memulainya itu ada roadmap-nya, Pak. Jadi yang pertama kita mendevelop dulu gedung-gedung kita ini, kita harus menggunakan device-device yang smart lah intinya. Dari yang mulai dari yang terkecil dulu nih, dari gedung-gedung kita, kemudian dari gedung kita lari ke kawasan ke digital hub-nya. Nah, kemudian yang berikutnya kita baru secara overall. Jadi sekarang ini meskipun kita sudah beberapa terpasang, tapi kita masih dalam proses pengembangan. Jadi saat ini kita sudah gedung terintegrasi dengan kawasan seperti contohnya Green Office Park dan Digital Hub. Nanti kita tidak menutup kemungkinan kita akan menyeluruh ke skala township-nya semuanya. Gitu. Jadi memang kita pun sekarang lagi terbuka ya dengan source dari luar juga. Misalkan kemarin juga kita kerjasama dengan Microsoft dan juga ada kerjasama juga dengan yang lainnya juga nih, kayak misalkan dari Korea, kemudian dari yang lainnya seperti itu. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ada sedikit satu pertanyaan lagi mengenai ini Baik. Pak, kan di Digital Hub sudah menerapkan itu. Apakah mungkin pernah dibandingkan antara yang non-smart dan yang smart, kira-kira ada perbaikan berapa persen gitu Pak? Oke, yang bukan smart building sama yang smart gitu ya Pak ya? Ya, ya. Oke, memang gedung kita itu tidak semuanya itu kita gedung yang smart, memang ada juga gedung yang masih konservatif ya. Nah, ini memang biaya yang dikeluarkan cukup besar dibandingkan gedung yang memang mungkin kita dulunya itu sudah menerapkan sistem BAS, tapi belum smart building full ya. Tapi ada juga gedung yang konservatif yang memang belum sama sekali itu menerapkan sistem smartnya. Nah, secara investasi itu memang lebih besar kita untuk mengeluarkan gedung di yang besar ini. Jadi kita memprioritaskan mungkin pada saat roadmap itu kita memprioritaskan gedung-gedung yang mungkin gedung green building terlebih dahulu. Jadi kalau kita mengistilahkan gedung green building karena dia udah menerapkan sedikitnya itu semi smart lah gitu ya di situ. Nah, di dalam gedung-gedung ini nanti kita integrasikan dari mulai biaya terkecil, yaitu yang biayanya itu cukup tidak mengeluarkan investasi yang terlalu signifikan karena dia yang tadi saya bilang, karena dia menggunakan sistemnya juga yang bisa di-develop, jadi tidak harus mengganti device gitu loh Pak. Jadi kita harus yang fleksibel device-nya itu, jadi tidak harus yang seperti itu. Nah, kemudian baru lari ke yang konservatif. Yang konservatif itu memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi kita balik lagi, kita mulai dari yang biaya yang tidak mengeluarkan investasi cukup besar. Yang tadi itu, gedung green building itu. Seperti itu sih Pak. Baik Pak, terima kasih. Terus kemudian ada tambahan pertanyaan dari Ibrahim, bagaimana mengenai ini Pak, maintenance-nya? Apakah ada perlakuan khusus atau perbedaan regulasi untuk yang mengarah ke yang sudah full digital? Ya, sebenarnya secara maintenance itu lebih mudah ya. Jadi kalau secara regulasinya kita tetap dengan formasi yang ada. Hanya di sini kita memberikan capacity building kepada building manajemen kitanya. Makanya di situ kita ada namanya, ya maksudnya bisnis unit yang memang melakukan untuk improvement. Jadi kayak misalkan contoh dari personil-personilnya itu bagaimana sih cara, misalkan yang tadinya sistemnya konservatif, misalkan pengambilan data ya, misalkan pengambilan datanya itu secara manual.
saat ini kan pengambilan data hanya cukup dari handphone aja cukup gitu kan. Nah, itu tinggal diberikan kayak misalkan capacity building aja kepada mereka. Nah, secara maintenance ya lebih ini sih lebih mudah sih kalau menurut saya ya Pak ya. Hanya kita belum, tapi terkadang kita memang kalau secara risk management kita pun harus memperhitungkan kalau terjadi misalkan force major begitu itu device utamanya itu memang kita harus jaga nih Pak. Contoh kayak command center itu. Kalau terjadi apa-apa di dalam command centernya itu, nah kita plan B apa nih yang harus dilakukan gitu kan. Nah, itu yang mungkin kita harus siap untuk apa? Kita juga ada skenario untuk itu. Jadi bagaimana kita begitu yang kita udah smart ini tiba-tiba terjadi apa kayak kendala gitu. Nah, ini kan berarti kita harus ada plan B-nya. Plan B-nya ya back to manual sebenarnya kan. Nah, manualnya itu kita harus preparation juga di situ. Jadi memang kita harus preparation terkait dengan hal ya. Kemungkinan semuanya bakalan terjadi. Makanya kita smart building oke. Secara artificial intelligence oke. Tapi kita pun tetap harus ada emergency. Dalam sisi emergency, bagaimana kalau terjadi sesuatu di dalam artificial intelligence ini. Jadi kita juga harus ada plan-nya seperti itu ke arah sana juga sih Pak Karyono. Itu seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi Yes, kami mendapatkan sama banyak Pak. sekali ilmu baru. Terima kasih Pak. Baik Pak Karyono, terima kasih. Oke, Ya, mungkin masih ada pertanyaan lagi, ada satu lagi. Udah Silakan, mendekati setengah 5 ini, silakan. nggak terasa kalau apa namanya ngobrol seperti Ya, ini. kalau Dan diskusi ya. ya, jadi Oh, enaknya dengan praktisi seperti ini kan, apalagi dari Pak Ilham, dari Sinarmas terutama kan tidak ada apa istilahnya, tidak ada semacam konfidensial yang tidak bisa di-share gitu. Karena ini kan pengalaman ini butuh di-share untuk pengetahuan ya, apalagi mahasiswa mungkin ya, akademisi, mungkin untuk praktisi yang lain gitu ya. Karena tidak mudah juga kalau kami menghubungi pihak-pihak lain untuk bisa sharing seperti ini ya. Seringkali itu tadi ada kesulitan bahwa ketika mau ada wawancara ataupun ada interview itu selalu yang pertama sangat-sangat menjaga buat apa nanti datanya buat apa, agak agak sedikit reluctant ya dengan sharing data. Yang kedua, bisa jadi datanya nggak ada, jadi apa yang mau di-share gitu. Kalau ini kan apa insya Allah komplit gitu ya. Jadi mahasiswa dari sisi mau fisika bangunan, dari sisi audit energinya, dari sisi energi manajemen, pencahayaan tadi itu kena semua gitu. Nah, ini betul-betul menambah wawasan dan pengetahuan ya. Jadi mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan foto bersama mungkin ya, karena ini apa namanya online. Jadi silahkan on cam ya. Ini yang mau bantuin oke. foto siapa ini? Vincent? Yang foto ya, Bu. Gimana nih? Kamu yang hitung ya, Vincent ya? Ya, boleh, Bu. Dah. Ada berapa layar nih? Ya udah, nggak usah. Nggak dikasih apa-apa ini. Oke, Bu. 1, 2, 3. Sudah, Wajahnya kelihatan satu nih. satu lagi atau gimana, Bu? Lain-lain. Iya, boleh, boleh. Nanti di-share di grup dulu, nanti saya bisa download dari grup. Oke. Oke, Bu. Udah. Bentar, Bu. 1. Maaf. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Udah semua? Sudah, Bu. Oke, sip. Terima kasih banyak, Terima kasih Vincent. banyak. Ya, Pak Ilham, saya banyak terima kasih dengan sharingnya hari ini sangat-sangat berharga ya. Jadi
nggak terasa nih waktunya memang udah 2 jam lebih ya, hampir 2 jam setengah ini. Ini artinya apa? Artinya memang kami sangat interest ya dengan apa yang sudah di-share oleh Pak Ilham. Insya Allah ini semuanya sangat-sangat bermanfaat untuk mahasiswa, juga ada bekal gitu ya. Untuk tadi dari Pak Karyono juga, beliau sebetulnya ada tamu dari UK yang melakukan penelitian juga bersama Pak Karyono. Itu juga mendapatkan informasi baru. Di sini juga ada peserta-peserta dari institusi yang lain juga insya Allah akan merasakan manfaat yang sudah di-share oleh Pak Ilham. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi jangan pernah kapok ya Pak kalau kita Ya, undang. sama Gitu. Ibu, Mudah-mudahan terima kasih banyak. nanti kalau ada mahasiswa Baik. mau magang atau apa bisa kontak saya, nanti saya bantu untuk koneksikan dengan Pak Ilham. Itu. Siap, Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ibu. Ilham dari saya. Sama-sama, Ibu. Sekian acara Studium Generale hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Waalaikumsalam. tutup Zoom-nya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Ya, banyak, izin live, Pak. Bu Rahmi. Terima kasih Pak Ilham ya, silakan.